Cara duduk ibu hamil sebaiknya seperti ini. Tegak lurus. Jangan seperti ini ya moms tuh. Dan juga apabila postur dijaga dengan baik, paru-paru lebih lapang. Dan jangan hanya jaga posturnya itu pada saat atau menjelang persalinan, tapi dihabituasi atau dibiasakan sejak dini. Assalamualaikum, kembali bersama saya Dula Alia di Dula Alia Channel. Tempat mengedukasi dan menginspirasi ayah dan ibu sejak masa prakonsepsi, kehamilan, persalinan, postpartum dan juga parenting usia dini. Nah, Bumil di rumah tahu nggak nih, kenapa sih penting ibu hamil itu menjaga postur tubuhnya sehari-hari? Biasanya gimana Bumil di rumah? Kalau duduk seperti apa, enak ya senderan seperti ini atau duduknya selalu tegak? Seperti apa biasanya? Coba deh sekarang dipraktekkan di rumah. Kenapa penting? Karena selain bayi bisa merasa nyaman di dalam kandungan ibunya, posisi atau postur ibu hamil sehari-hari ternyata mempengaruhi posisi optimal janin atau bayi di dalam kandungan sampai masa kelahirannya. Ada yang bilang apabila postur ibu hamil dijaga, nanti lahirnya lancar dan cepat karena posisi bayinya sudah optimal di tempatnya. Manfaat menjaga postur yang baik, badan ibu hamil selalu merasa fit dan terhindari dari pegal dan nyeri. Walaupun ada pegal-pegal tapi biasanya nggak berlangsung lama. Beda dengan yang posturnya kurang baik. Itu biasanya ada keluhan-keluhan nyeri di bagian-bagian tertentu. Dan juga apabila postur dijaga dengan baik, paru-paru lebih lapang dan jadi bernafas lebih lega, otomatis sirkulasi oksigen kepada bayi lebih lancar. Postur ibu hamil yang terjaga melancarkan sirkulasi darahnya kepada bayinya dan juga keseimbangan tubuh ibu hamil terjaga sehingga dia kokoh pada saat berjalan, duduk atau tiduran. Pada saat ibu hamil terjadi perubahan fisiologis ya mam pada tubuhnya. Perutnya lebih semakin membesar dan juga punggungnya atau tulang punggungnya spine-nya menopang lebih banyak beban dari perutnya. Nah, itulah kenapa postur ibu hamil biasanya berubah nih. Dari yang hamil trimester pertama sampai saat menjelang kelahiran tiba-tiba posturnya kok berubah. Nah, itu patut diperhatikan. Coba sekarang moms bercermin. Seperti apa sih postur moms sekarang di rumah? Coba Bumils di rumah lihat bagaimana postur tubuhnya bercermin. Bagaimana cara moms berdiri. Apakah sudah seimbang? Coba dilihat deh, apakah dadanya sudah terbuka, dagunya lurus, dan tulang ekornya dimasukkan. Pusarnya agak sedikit masuk, jadi dia kalau dicermin terlihat seimbang rata ya. Seperti ini gambar yang di sebelah ini. Nah, untuk cara duduk ibu hamil sebaiknya seperti ini. Tegak lurus. Jangan seperti ini ya moms tuh. Karena kalau seperti ini nanti adik bayi tidak masuk ke tulang panggul. Dia cenderung masih di atas pada saat trimester ketiganya. Nah, apabila moms sudah terbiasa dan menghabituasi diri, membiasakan diri moms untuk memiliki postur tubuh yang baik, nanti adik bayi juga terlatih. Dia akan memposisikan dirinya secara optimal di dalam kandungan. Nah, cara tidur yang aman untuk ibu hamil terutama setelah minggu ke-16 ya moms, itu miringnya ke kiri. Karena di sebelah kanan itu ada pembuluh darah besar letaknya di punggung. Apabila moms yang kehamilannya sudah mulai membesar itu miring ke kanan terlalu lama, itu ditakutkan menyebabkan menekan pembuluh darah besarnya. Jadi sebaiknya lebih sering miring ke kiri. Walaupun nanti tetap aja sering-sering ganti-ganti. Miring kanan, miring kiri, dan semakin besar perut biasanya semakin banyak ganjalan bantalnya. Jadi nanti di kasur biasanya itu penuh sama bantal untuk ibu hamil. Para ayah di rumah maklumin aja ya. Bumilnya perlu nyaman, perlu tenang, perlu santai. Dan jangan lupa apabila moms lagi miring, diselisipin di antara dengkul nih ada bantal agar seimbang kakinya di ganjel bantal ya. Seperti gambar yang satu ini.
Yang perlu dihindari posisi terlentang terlalu lama ya Mams. Selain itu engap, Mamsnya sulitan bernafas, apalagi kalau perutnya semakin membesar ya. Itu juga banyak pembuluh-pembuluh darah atau syaraf-syaraf di punggung. Jadi sebaiknya tetap miring kanan atau miring kiri. Dan perbanyak miring ke sebelah kiri. Kalau biasanya kan miringnya suka ke kanan, banyak-banyak ke kiri. Tapi jangan juga terlalu sering cenderung miring ke salah satu sisi lebih banyak juga. Karena itu mempengaruhi juga loh posisi si adik bayi di dalam. Nanti bagaimana posisinya? Nah biasanya pada saat nanti trimester terakhir ketiga itu dilihat lagi. Ini adik bayi posisinya di mana? LOA atau POA. Nah itu nanti bisa diperbaiki dari postur tubuh sehari-hari. Pada saat Mams rebahan, tiduran, duduk atau berdiri. Seperti apa sih optimalisasi posisi janin Mams? Jadi penting banget ya Mams untuk menjaga postur ibu hamil. Dan jangan hanya jaga posturnya itu pada saat atau menjelang persalinan, tapi dihabituasi atau dibiasakan sejak dini. Bagaimana sih menjaga postur tubuh yang optimal? Karena juga akan mengedukasi dan membiasakan adik bayi di dalam nih. Gimana nih posisi yang paling optimal untuk nanti kamu meluncur loh, launching ke dunia seperti apa. Kalau nanti postur tubuhnya tidak dilatih, dibiasakan, nanti posisi janinnya kurang optimal untuk dia meluncur, turun ke bawah. Nah, bila ibu hamil masih punya tips-tips untuk menjaga postur tubuh ibu hamil, silahkan share di kolom komentar. Dan jangan lupa di-share, di-like, dan di-subscribe. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum.